Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran Ananda terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ulfa, Bu. Kenapa Ulfa tidak hadir? Ada keterangan sakit atau bagaimana? Tidak ada, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita rapikan dulu tempat duduk kita. Silakan rapikan tempat duduknya. Jika ada sampah yang berserakan, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Baik, Bu. Sekarang kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Baiklah, dapat Anda lihat pada gambar di depan merupakan gambar sebuah jaringan. Adakah dari Anda yang tahu gambar tersebut merupakan jaringan apa? Saya, Bu. Silahkan. Yang hijau jaringan tumbuhan, yang abu-abu jaringan hewan, Bu. Benar sekali. Ini merupakan gambar jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Jaringan tumbuhan dan jaringan hewan ini mempunyai perbedaan dan persamaan. Siapa yang bisa menjelaskan perbedaan dari jaringan tumbuhan dan jaringan hewan ini? Bu, silahkan. Ya, Bu, kalau untuk jaringan tumbuhan itu dia mempunyai dinding sel, sedangkan jaringan hewan tidak mempunyai dinding sel. Jawaban dari Rachel tadi sudah benar, dan Ibu tambahkan jaringan tumbuhan ini dapat meregenerasi jaringan yang rusak, sedangkan jaringan tumbuhan tidak dapat memperbaiki dirinya. Namun dari perbedaan tersebut ada juga persamaan dari jaringan ini, yang mana pada jaringan ini terdapat jaringan pelindung seperti epitel dan epidermis serta adanya jaringan penyokong. Pada pembelajaran kali ini, kan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jaringan tumbuhan. Sekarang kita masuk pada jaringan hewan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu kita dapat mengetahui struktur dari jaringan hewan ini. Selanjutnya kita dapat mengetahui fungsi dari jaringan hewan ini. Selanjutnya pada akhir pembelajaran kita dapat menciptakan sebuah produk, yang mana produk ini akan menjadi penilaian proyek bagi Anda semua. Maka dengan mempelajari mengenai jaringan pada hewan ini, kita dapat mengetahui arti pentingnya kita memperhatikan jaringan pada tubuh kita agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Aku akan menampilkan sebuah video untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai jaringan pada hewan ini. Yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Karena pada video sebelumnya kita juga tahu bahwa ada perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Pastinya jaringan yang dibentuk pun berbeda. Nah, jaringan hewan itu dibagi menjadi 4 kategori. Jadi kita akan membahas jaringan pada hewan terlebih dahulu. Jaringan yang dibentuk pada hewan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ada jaringan epitel, ada jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan saraf. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi ataupun membatasi permukaan batangnya. Batangnya bukan batang tumbuhan, tapi batang tubuh, permukaan tubuh.
antar jaringan tubuh. Jaringan ini memberikan struktur, kekebalan, dan membantu juga mengikat organ yang ada transportasi zat di sini. Jaringan ikat itu tersusun atas 3 komponen utama. Ada sel, serabut, dan juga dasar matriks. Untuk lebih jelas, kalian coba cari apa itu jaringan ikat nih. Selanjutnya ada jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari serabut-serabut otot yang tersusun atas sel-sel otot. Tentunya otot itu ada 3 ya jenisnya. Ada otot lurik, otot poros, dan juga otot jantung. Itu ada di jaringan otot. Selanjutnya adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf adalah jaringan yang membentuk sistem syaraf yang berfungsi menerima dan meneruskan rangsangan serta mengatur berbagai macam fungsi tubuh. Hewan juga memiliki syaraf untuk keinginan bergerak seperti manusia. Sistem syaraf itu sangat peka akan keadaan sekitar, sehingga syaraf akan mengendalikan otot gerak kita ataupun otot gerak hewan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada neuron, yaitu adalah bagian dari sistem syaraf yang terdiri dari dendrit dan axon. Kalian akan pelajari di sistem syaraf. Selanjutnya kalian akan dari video tadi kita sudah mengetahui bahwasannya jaringan pada hewan ini ada 4 kategori. Nah, bagi Ananda, ada yang bisa menyebutkan keempat kategori jaringan hewan tersebut? Silakan. Kalau dari video tadi ada jaringan epitel, lalu yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga ada jaringan saraf, dan yang keempat ada jaringan otot. Nah, tepat sekali jawaban dari Friska. Bahwasannya jaringan kita ini terdiri dari 4, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan saraf. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan mengenai tujuan akhir dari pembelajaran mengenai jaringan hewan ini, yaitu kita akan membuat sebuah produk itu berupa souvenir dengan hiasan bermotif struktur jaringan pada hewan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok, yang mana kalian akan mengerjakan lembar kerja LKPD yang sudah Ibu sediakan. Untuk ketua kelas, tolong dibagikan lembar kerja. Silahkan dikerjakan lembar kerjanya secara berkelompok. Ibu akan memberi waktu sekitar 15 menit dan nanti untuk perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Nah, sepertinya waktu pengerjaannya sudah habis. Selanjutnya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk presentasi pertama, kelompok 1 dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Friska Triadoza dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Soal yang pertama itu tuliskan jenis-jenis jaringan hewan beserta fungsinya. Jaringan pada hewan itu ada 4. Yang pertama ada jaringan epitel yang berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ pelapis saluran kerja dan penerima rangsangan. Lalu jaringan yang kedua itu ada jaringan otot, yaitu sebagai alat gerak aktif. Yang ketiga jaringan ikat, fungsinya menyambung dan mengikat suatu jaringan dengan jaringan yang lain. Dan yang keempat jaringan saraf, yaitu untuk menerima dan mengirim rangsangan. Lalu soal yang kedua, istilah tabel mengenai jaringan epitel. Ada yang pertama epitel pipih, letaknya itu seperti di ginjal, di selubung jantung, dan pembuluh darah. Yang kedua itu epitel silindris, letaknya itu di saluran pencernaan. Yang ketiga itu epitel bulbus, letaknya itu di
kelenjar air liur dan kelenjar telinga. Yang keempat, epitel transisi, letaknya di ureter dan vesika urinaria. Dan yang kelima, epitel kelenjar, letaknya itu di kelenjar campuran dan organ reproduksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita akan membuat sebuah proyek, yaitu berupa souvenir dengan hiasan bermotif jaringan hewan. Nah, untuk proyek ini, Ibu akan memberi waktu pada Ananda mengerjakannya selama 2 minggu. Nah, ada yang ingin ditanyakan mengenai proyek yang akan kita kerjakan? Untuk alat tambahan membuat souvenir itu apa ya? Kita tidak menggunakan, kita tidak perlu membeli bahan-bahan yang akan kita pakai. Kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Seperti kalau misalnya kita mau membuat dompet, kita memakai kertas atau kita mau membuat dompet, kita bisa menggunakan hand kertas. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Untuk batas waktu pengumpulannya itu 2 minggu lagi. Tapi untuk minggu besok Ibu akan mengoreksi seberapa jauh kegiatan Ananda, dan pada untuk penilaian Ibu silakan membuat video mengenai proses pembuatan produk tersebut dan di-upload di YouTube, kemudian linknya dikirim ke Ibu. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya jaringan pada hewan ini terdiri dari 4 kategori, yaitu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan lekat, dan jaringan saraf. Yang mana jaringan ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya pada tubuh kita. Mungkin